Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 28 dan 29b. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Hari Jumat, 19 hari setelah Hari Raya Pentakosta, pesta ini dirayakan. Tahun ini, pesta tersebut dirayakan pada hari ini, tanggal 16 Juni 2023. Pesta ini sudah dirayakan dalam kalender liturgi Gereja Katolik sejak tahun 1856. Awal mula penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus ini terjadi sekitar abad 11 dan 12 Masehi. Santo Bernardus dari Clairvaux, baca Clairvaux, mengatakan luka di lambung Kristus mengungkapkan kebaikan dan kasih hatinya kepada kita. Ada beberapa orang kudus yang memberikan penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus seperti Santa Lutgardis, Santa Mathildes, Santa Margareta Maria Alacoque, Beata Maria dari Hati Ilahi, dan masih banyak lain. Santa Lutgardis mohon agar diberi hati seperti hati Yesus. Santa Mathildes menghormati hati Yesus yang Maha Kudus dalam sakramen Maha Kudus. Inilah salah satu kesaksiannya. Bila aku harus menuliskan semua kebaikan dan berkat yang kudapatkan dari devosi ini, maka buku sebesar apapun takkan muat untuk menampungnya. Saudara-saudari terkasih, sampai hari ini di gereja-gereja Katolik di seluruh dunia, setiap hari Jumat pertama dalam bulan diberikan penghormatan yang pantas kepada hati kudus Yesus dengan penghormatan hosti suci yang diangkat dalam monstrans di akhir perayaan Ekaristi hari itu. Tradisi yang baik ini akhirnya dikukuhkan oleh Paus Pius ke-9 yang meresmikan pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Peringatan Jumat pertama ditetapkan oleh Paus Leo ke-13 dengan mengeluarkan ensiklik Annum Sacrum atau Tahun Kudus. Surat itu dikeluarkan pada Mei 1899. Beliau juga menetapkan bahwa bulan Juni sebagai bulan hati kudus Yesus. Firman Yesus yang kita dengarkan hari ini dalam liturgi kudus menegaskan cinta Yesus yang luar biasa itu. Cinta yang terbuka ketika lambungnya ditombak, dan dari sana keluarlah air dan darah yang melambangkan kasihnya dalam sakramen-sakramen gereja. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Undangan Sang Juru Selamat itu dialami dalam penglihatan kepada para kudus, Santa Lutgardis, Santa Matildes, Santa Margareta Maria Alacoque, juga Santa Maria dari Hati Ilahi. Penghormatan atau devosi ini mengajak kita untuk mengalami secara pribadi betapa kasih Tuhan yang dianugerahkan untuk kita adalah sesuatu yang mendatangkan kelegaan dan memberikan ketenangan. Tidak seperti hukum Taurat yang sedemikian berat yang harus dipikul oleh setiap pemeluk agama Yahudi. Injil Matius yang ditulis oleh orang-orang Kristen mantan pemeluk agama Yahudi ini merupakan gugatan dan sekaligus tawaran menarik. Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk belajar dari Yesus yang mengasihi semua orang kapan saja dan dimanapun, tanpa harus terbebani oleh aturan-aturan dari Musa dan tambahan aturan yang dibuat oleh para rabini bangsa Yahudi. Taurat Musa harus dipahami secara baru, bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah yang mendatangkan sukacita. Saudara-saudari terkasih, seorang Kristen Yahudi dapat dengan mudah menangkap beban tersebut. Taurat Musa yang utamanya adalah 10 perintah Allah dijabarkan menjadi 613 peraturan atau perintah yang harus ditaati dengan sempurna. Peraturan itu dirinci sedemikian rupa menjadi 248 perintah dan 365 larangan. Angka 248 merujuk pada jumlah tulang dalam tubuh manusia. 365 merujuk pada jumlah hari dalam setahun. Seorang Yahudi harus menaati semuanya itu secara ketat dan sempurna. Bahkan penulis Injil Matius menyindir hal itu dengan ucapan Yesus sendiri. Mengapa engkau melihat sesumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kamu ketahui? Matius bab 7 ayat 3. Tuhan Yesus mau agar para pengikutnya memiliki hati yang baik, pemurah, dan pengasih seperti hatinya. Karena lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita cara hidup yang berkenan di hadapan Bapanya, menjadi seorang murid yang memiliki hati pengasih, siap mengampuni dan mendoakan orang yang bersalah kepadanya. Bukankah Ia mengajarkan doa ini? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hidup mati seorang pengikut Kristus sangat ditentukan oleh warna hatinya. Apa yang keluar dari mulut terucap dari hatinya. Tuhan Yesus mau kita memiliki hati yang penuh kasih, lemah lembut, dan pemurah, serta berbelas kasihan seperti hatinya sendiri.
kita harus rindu memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Apakah aku sudah datang kepada Yesus yang menjanjikan kelembutan hatinya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus mengasihi kami dengan setuntas-tuntasnya. Ia wafat karena mengasihi kami. Jadikanlah hati kami seperti hati Yesus, dan izinkanlah kami menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.